Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Ibu Yuliana MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang modernisasi dan globalisasi. Saya Muhammad Rizky Ridhani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Alfiatin Ni'mah, yang kedua Nurninda Fitria, yang ketiga Ratna Erianti, yang keempat Rizky Aulia Kasih, yang kelima Rina Nopitasari. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua penyajian materi. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yakni pengertian modernisasi. Saya Muhammad Rizky Ridhani, NIM 190303111, jurusan dakwah Prodi BPI semester 3. Pengertian modernisasi. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Jadi, modernisasi merupakan suatu proses perubahan di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Modernisasi diartikan sebagai perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Wijoyo Nitisasro. Modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Yang kedua, Sorjono Sokanto. Modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah, yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. Perkenalkan, nama saya Ratna Erianti, NIM 19143719 dari jurusan Tarbiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu ciri dan syarat modernisasi. Ciri manusia modern menurut Sorjono Sokanto tahun 1982 antara lain 1. Manusia modern memiliki kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya dan mempunyai kesadaran bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, manusia modern selalu siap untuk menerima perubahan setelah ia menilai kekurangan yang dihadapinya saat itu. Yang ketiga, manusia modern senantiasa harus menyadari potensi yang ada pada dirinya dan yakin bahwa potensi tersebut akan dapat dikembangkan. Yang keempat, manusia modern adalah manusia yang peka perencanaan. Yang kelima, manusia modern tidak pasrah pada nasib. Yang keenam, manusia modern selalu mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya. Yang ketujuh, manusia modern cenderung berorientasi ke masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya, ciri manusia modern menurut Selo Sumarjan tahun 1983. 1. Hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali mungkin dalam menjaga rahasia penemuan baru. Yang kedua, tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata. Yang ketiga, hubungan antara manusia didasarkan atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kepercayaan kuat pada manfaat iptek sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, ciri manusia modern menurut Alex Inkeles dan Avan Gafar, tahun 1995. 1. Bersedia menerima pengalaman baru. Yang kedua, mampu menyatakan pendapat dan membentuk opini mengenai persoalan apa saja yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, berorientasi ke masa kini dan masa depan, bukan masa lampau. Yang kelima, percaya bahwa segala sesuatu hal dan keadaan harus bisa diperhitungkan. Yang keenam, percaya ada harga diri. Syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir yang ilmiah dan berlembaga dalam sebuah kelas penguasa atau masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi suatu negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya suatu sistem pada pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat kepada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang dapat menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang sangat tinggi, yang di suatu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Yang keenam, sentralisasi pada wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Kasih, NIM 19143735, Reguler B, semester 3, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI. Sekarang saya akan membawakan materi yang berjudul Sikap Masyarakat Modern dan Gejala-Gejala Modernisasi. Sikap masyarakat modern ada 4, yakni yang pertama praktis, yang kedua menghormati hak asasi manusia, yang ketiga mengandalkan iptek, yang keempat menerima proses globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke sikap masyarakat modern yang pertama, yakni praktis. Sikap masyarakat modern adalah praktis, yakni mereka lebih memilih hal-hal yang dapat membuat pekerjaan mereka cepat selesai, membuat pekerjaan mereka berjalan dengan sempurna tanpa bersusah payah lagi. Nah, sekarang yang kedua, sikap masyarakat modern yakni menghormati hak asasi manusia. Nah, sikap ini yang seharusnya diamalkan oleh masyarakat modern, karena pada masa sekarang, pada masa modern, hak asasi manusia itu sangat penting. Selain untuk menghormati hak asasi manusia, hak asasi manusia juga berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, sikap masyarakat modern adalah mengandalkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan yang sangat kokoh dan terciptanya masyarakat modern. Contohnya seperti alat komunikasi, alat transportasi, dan lain-lain. Sikap masyarakat modern yang keempat yakni menerima proses globalisasi. Sekian banyak karakter yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah berpikir kreatif sehingga menghasilkan pikiran atau ide-ide yang kritis, inovatif, dan efektif. Itu adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat modern. Materi selanjutnya yakni gejala-gejala masyarakat modern. Nah, yang pertama, gejala masyarakat modern yakni masyarakat modern pada zaman sekarang memiliki iman yang cukup dangkal. Bukan beberapa, tapi sekian banyak memiliki iman yang sangat dangkal. Tapi mereka lebih memilih untuk mementingkan hidup mereka yang materialistik. Yang kedua, gangguan kepribadian atau mengalami sulitnya atau susahnya berpikir, mencoba memahami sesuatu, dan mengamati situasi. Yang ketiga, gejala yang dimiliki oleh masyarakat modern yakni keinginan untuk tetap berada di tempat tidur. Yang keempat, memiliki rasa atau terobsesi untuk selalu memberi hadiah. Yang kelima adalah dorongan tidak normal atau tidak wajar yang dimiliki seseorang untuk terus selalu memberi hadiah. Mereka memiliki obsesi untuk selalu memberi hadiah kepada orang lain. Perkenalkan, nama saya Nurninda Fitria, NIM 19143734. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan proses globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Karena kemajuan teknologi dan transportasi membuat hubungan yang bersifat globalisasi yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.
Bagaimana proses terjadinya globalisasi? Proses terjadinya globalisasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama. Pada tahap pertama, manusia mengenal perdagangan internasional. Tahap kedua, penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Dan pada tahap keempat, berkembangnya pasar bebas. Ya, perkenalkan, nama saya Alfiati Nikmah, saya dari semester 3 reguler B jurusan Tarbiyah. Untuk nomor induk saya 19143. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas atau yang akan saya presentasikan yaitu mengenai tentang gejala-gejala modernisasi dan globalisasi. Nah, pada saat ini Indonesia dan Malaysia juga telah merasakan yang namanya globalisasi dan modernisasi. Sebagai contoh, informasi dari negara lain yang dapat kita peroleh dengan cepat dan mudah. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang telah merasakan gejala daripada globalisasi dan modernisasi. Nah, selanjutnya, gejala-gejala daripada globalisasi dan modernisasi tadi itu memengaruhi di beberapa bidang, yakni pertama terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan pengetahuan itu selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan dalam bidang teknologi, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu penemuan telepon sebagai alat komunikasi yang membawa kemudahan bagi para penggunanya. Selanjutnya, gejala kedua itu terdapat di dalam bidang ekonomi. Nah, tujuan dari modernisasi itu tadi di dalam bidang ekonomi, khususnya negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu perlu dikembangkan kerakyatannya yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Salah satu contohnya yaitu memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien dalam berusaha dengan suasana yang aman dan mendukung. Selanjutnya, yang ketiga itu juga terdapat di dalam bidang politik. Nah, di Indonesia, modernisasi politik itu pasang surut perkembangan. Perkembangan itu dimulai dengan bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan juga demokrasi Pancasila. Nah, yang terakhir, gejala daripada modernisasi dalam bidang agama. Jadi masyarakat Indonesia itu sering dikatakan sebagai masyarakat yang religius karena masyarakatnya yang hidup dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama dan dijamin serta dikuatkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, jadi modernisasi itu mencakup dua hal, yakni fisik dan non-fisik, sehingga akan terdapat keseimbangan dalam membangun kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, itu tadi merupakan beberapa gejala daripada globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Nah, dampak yang pertama yaitu menimbulkan urbanisasi. Modernisasi dan globalisasi itu melahirkan lagi industrialisasi dalam aspek yang lebih maju. Hal itulah yang mendorong terjadinya urbanisasi. Sedangkan urbanisasi itu sendiri ialah merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik atau lebih modern. Lalu penyebab terjadinya urbanisasi itu yang pertama daya tarik ekonomi, lalu yang kedua daya tarik sosial, yang ketiga daya tarik pendidikan, yang keempat daya tarik ternyata budaya. Urbanisasi itu juga menimbulkan dampak negatif baik itu dari desa ataupun dari kota. Yaitu dampak yang pertama semakin berkurangnya penduduk desa, dampak yang kedua banyaknya sawah yang tidak terurus, dampak yang ketiga hasil panen menurun. Lalu dampak yang keempat itu tingkat kesenjangan masyarakat menurun.
Yang kelima, terjadinya banyak pengangguran di kota, dan yang keenam itu kriminalitas semakin tinggi di kota. Dampak globalisasi dan modernisasi yang kedua yaitu menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, karena majunya zaman, tentunya juga terjadi kesenjangan atau kata lain tidak seimbang atau berbeda. Nah, kesenjangan sosial ekonomi inilah yang juga menjadi dampak dari modernisasi. Adapun faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi ini, yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Dan yang ketiga itu rendahnya mobilitas sosial. Dampak berikutnya yaitu pencemaran lingkungan alam. Modernisasi juga semakin maju membawa dampak negatif seperti di kota-kota yang bersih kini menjadi kotor. Dikarenakan karena banyaknya limbah, asap motor, asap pabrik semakin bertambah, pengurasan air tang juga tidak terkendali yang dapat menimbulkan banjir ketika musim hujan. Kriminalitas. Salah satu dampak modernisasi ialah kriminalitas, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Modernisasi yang dilakukan negara yang sedang berkembang ini seringkali memunculkan masalah-masalah seperti menipisnya rasa kekeluargaan serta meningkatnya sikap individualisme. Perkenalkan, nama saya Rina Nupitasari, NIM 19143721, jurusan Tarbiyah semester 3. Di sini saya akan membacakan dampak positif dan dampak negatif modernisasi dan dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif modernisasi. 1. Cara berkomunikasi dan mencari informasi semakin mudah didapat, sehingga ilmu pengetahuan menjadi cepat berkembang untuk diterapkan. Yang kedua, tidak ada batasan antar negara, karena jalur atau akses untuk berkomunikasi yang semakin canggih. Yang ketiga, pembangunan yang terus berkembang di Indonesia dapat merubah perekonomian Indonesia dan mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berkembangnya etik masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas. Dampak negatif modernisasi. 1. Sikap individualisme akan muncul karena interaksi sosial dengan sesama. Yang kedua, perilaku penyimpangan akan mudah dilakukan memanfaatkan media. Yang ketiga, untuk anak muda yang memanfaatkan media teknologi untuk hal yang negatif. Yang keempat, gaya hidup modern menjadikan perilaku anak muda banyak menghabiskan waktu untuk berfoya-foya maupun berhura-hura dan melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Dampak negatif globalisasi. 1. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang.